Langit sore di Jawa Tengah mulai berubah kelabu. Gerimis tipis membasahi atap rumah makan sederhana milik Pak Yoga. Di papan kayu yang mulai kusam tertulis besar, "Warung Seafood Barokah." Aroma gurih dari dapur sesekali menyapa hidung siapa saja yang lewat. Tapi tetap saja tak ada satupun pembeli yang mampir. Pak Yoga berdiri di balik etalase kaca, memandangi jalanan yang basah. Sesekali ia menghembuskan napas panjang. Hatinya resah. Sudah hampir 2 bulan ini warungnya sepi. Padahal modal yang ia keluarkan tak sedikit, dari membeli bahan, menggaji 2 karyawan, sampai sewa tempat. Bahkan ia sempat pinjam uang ke koperasi untuk memperluas warungnya. Tapi semua terasa sia-sia. Istrinya Bu Rini datang membawa secangkir teh hangat. "Mas sabar ya, mungkin belum waktunya ramai," ucapnya lirih. Pak Yoga tersenyum pahit. "Setiap hari kita nunggu waktu yang nggak pernah datang, Rin." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor berhenti. Pak Yoga menegakkan badan, berharap ada pelanggan, tapi ternyata hanya tukang ojek online yang salah alamat. Harapan kecil itu kembali padam. Malam mulai turun. Pak Yoga duduk termenung, memainkan sendok dengan ujung jarinya. Pikiran berkecamuk. Dalam diam, ia mulai berpikir hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa aku salah tempat usaha, atau masakanku nggak enak? Tapi dulu waktu buka pertama, sempat ramai, pikirnya. Malam itu, Pak Yoga memutuskan pergi ke rumah temannya, Pak Eko, yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Mereka sudah bersahabat sejak lama. Pak Eko dulunya juga pengusaha kecil-kecilan. Tapi entah kenapa dalam 2 tahun terakhir, hidupnya berubah drastis. Rumahnya sekarang 2 lantai, mobilnya berganti tiap tahun, dan usahanya berkembang cepat. Selalu sukses. Pak Eko menyambut dengan hangat. Mereka duduk di teras sambil ngopi. "Kowe kenapa, Yok? Kok wajahmu kusut gitu?" tanya Pak Eko. "Aku stres kok. Warungku makin sepi, modal makin menipis, pelanggan makin hilang," jawab Pak Yoga lirih. Pak Eko mengangguk, lalu memandangi langit sebentar. "Aku ngerti perasaanmu. Aku juga pernah di titik itu," katanya. Pak Yoga menatapnya penuh harap. "Lalu kamu bisa berubah sukses gini gimana kok?" Suasana hening sejenak. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan menari. Pak Eko menghela napas panjang lalu menunduk. "Yog, yang bakal aku omongin ini bukan buat semua orang. Tapi kamu temanku. Aku percaya kamu bisa jaga rahasia." Pak Yoga makin penasaran. Ia mencondongkan tubuhnya. "Aku siap dengar." Pak Eko menatapnya dalam. "Ada cara, tapi bukan cara biasa. Ini jalur cepat tapi risikonya juga besar. Di Jawa Timur ada seorang dukun tua, namanya Mbah Sarko. Dia punya ilmu pesugihan yang jarang orang tahu. Namanya menyantembak. Tapi ada syaratnya, Yog." "Syarat apa?" tanya Pak Yoga, suaranya mulai bergetar. "Kowe kudu datang ke sana, lakukan ritualnya. Lalu setiap 3 bulan sekali kamu harus datang lagi. Bawa mahar yang udah dijanjikan, kalau enggak..." Pak Eko menghentikan ucapannya, lalu meneguk kopinya. "Kalau enggak akan ada tumbal. Biasanya, orang terdekat." Pak Yoga terdiam. Ia menelan ludah. Otaknya menolak, tapi hatinya yang sudah putus asa mulai tergoda. "Ilmu ini, kamu pakai juga," bisiknya. Pak Eko tidak menjawab, tapi tatapannya yang kosong dan dingin sudah cukup menjelaskan. Malam makin larut, tapi di kepala Pak Yoga, suara Pak Eko terus terngiang-ngiang. Tentang dukun, menyantembak, dan tumbal. Ia tahu itu bukan jalan yang baik, tapi keputusasaan kadang membuat manusia melangkah ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dan malam itu, Pak Yoga membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu mendung menggantung di atas langit Jawa Tengah. Pak Yoga bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sayu, namun penuh tekad. Semalaman ia tak bisa tidur. Kata-kata Pak Eko terus berdengung dalam pikirannya. Kalau enggak akan ada tumbal. Setelah sarapan seadanya, Pak Yoga pamit ke istrinya. "Rin, aku mau cari solusi buat warung. Doain aja ya, semoga ada jalan." Bu Rini hanya mengangguk, tak tahu bahwa suaminya sedang menuju jalan yang jauh dari terang. Perjalanan menuju Jawa Timur memakan waktu
tuanya melewati jalan-jalan sepi, masuk ke perdesaan yang kian asing. Sinyal ponsel mulai hilang. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah menyelimuti mobilnya. Di pinggir jalan kecil, ia berhenti di depan sebuah pohon besar dengan kain hitam putih melilit batangnya. Di situ, seseorang menunggunya. Seorang pria berpakaian serba hitam dengan mata tajam dan raut wajah dingin. "Kamu Pak Yoga?" tanyanya. Pak Yoga mengangguk. "Saya disuruh Pak Eko." Pria itu tanpa banyak bicara, langsung memintanya mengikuti motor ke dalam hutan. Jalanan makin sempit dan gelap. Di kanan kiri, pohon-pohon raksasa menjulang, membuat cahaya matahari hanya menetes sedikit ke tanah. Burung-burung hutan terbang ketakutan, dan udara di dalam hutan seperti penuh tekanan. Setelah hampir setengah jam, mereka sampai di sebuah pondok kayu tua yang tampak nyaris runtuh. Di depannya berdiri seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan kulit keriput penuh garis usia. Ia mengenakan jubah lusuh dan menggenggam segenggam kemenyan di tangan kirinya. "Inilah Mbah Sarko," bisik pria tadi. Lalu ia pergi tanpa menoleh lagi. Pak Yoga mendekat perlahan. Mbah Sarko menatapnya tajam, seolah bisa membaca isi hati dan pikirannya. "Kowe datang karena pengen sugih?" tanyanya dengan suara serak. Pak Yoga mengangguk pelan. "Warungku sepi, Mbah. Aku butuh bantuan." Mbah Sarko berjalan ke dalam pondok dan menyuruh Pak Yoga mengikutinya. Di dalam ruangan kecil itu hanya ada tikar usang, kendi air, dan satu altar batu dengan ukiran aneh. Di atas altar tergeletak beberapa dupa bunga kenanga dan sepotong kain merah. Ritual iki disebut menyan tembak. Kowe bakal nampa berkah rejeki tanpa henti. Tapi kudu eling saben 3 wulan kowe kudu bali kesini. Bawa mahar, kemenyan, darah cemani, lan rokok klobot. Yen lali, nyawamu bakal ditagih. Mungkin anakmu, mungkin bojomu, mungkin kowe dewe. Pak Yoga menelan ludah tapi ia mengangguk. "Saya siap." Ritual dimulai saat matahari mulai tenggelam. Langit merah darah menyinari hutan yang kini terasa sunyi mencekam. Mbah Sarko menyalakan menyan yang mengeluarkan asap pekat kehitaman. Aromanya tajam, seperti gabungan bunga busuk dan karet terbakar. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya naik turun seperti nyanyian kematian. Asap dari menyan itu seolah hidup. Ia membentuk wajah-wajah mengerikan di udara. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Pak Yoga merasa pusing. Tubuhnya mulai menggigil, tapi ia tetap duduk bersila, mengikuti setiap instruksi. Mbah Sarko lalu menaruh setetes darah ayam cemani ke lidah Pak Yoga. Rasanya pahit dan amis. Setelah itu, ia menutup mata Pak Yoga dengan kain merah dan berbisik, "Mulai detik ini kowe wes dadi bagian saka perjanjian iki. Rejekimu bakal meluber. Tapi jangan pernah lali, ojo nganti lali." Setelah semua selesai, Pak Yoga keluar dari hutan dalam keadaan lemas. Malam itu ia tidur di penginapan kecil, tak banyak bicara. Tapi jauh di dalam hatinya sesuatu telah berubah. Ada rasa takut, tapi juga harapan besar. Seminggu setelah pulang, hal aneh mulai terjadi. Rumah makannya mendadak ramai. Orang-orang datang entah dari mana, memuji masakannya seolah baru mencicipi keajaiban. Bahkan ada yang antri sampai keluar. Uang mengalir deras. Ia mampu memperbaiki bangunan, membeli kulkas baru, bahkan menggaji 2 karyawan tambahan. Pak Yoga mulai percaya bahwa ritual itu benar-benar bekerja. Tapi di balik senyumnya, diam-diam ada suara kecil yang mengingatkan, 3 bulan Yog. Jangan sampai lupa, 3 bulan berlalu sejak Pak Yoga menjalani ritual pesugihan bersama Mbah Sarko di hutan Jawa Timur. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Warung seafood Barokah kini tak pernah sepi. Pembeli datang silih berganti dari pagi hingga malam. Bahkan, ada yang harus menunggu 1 jam hanya untuk mendapat tempat duduk. Pak Yoga kini sudah memiliki 3 karyawan tambahan, dan hampir setiap hari uang masuk tidak terhitung banyaknya. Dalam hati ia merasa hidupnya benar-benar diberkati. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Suatu malam Bu Rini terbangun sekitar pukul 2 dini hari.
Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menggeliat pelan, tapi tiba-tiba hidungnya mencium sesuatu. Aroma. Menyan, gumamnya pelan. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan ke ruang tamu. Lampu padam, tapi aroma itu semakin kuat, seperti ada yang membakar kemenyan tepat di dalam rumah. "Mas?" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Saat ia menyalakan lampu ruang tamu, bulu kuduknya langsung berdiri. Di atas meja makan, tergeletak abu dupa yang masih mengepul, padahal tidak ada yang menyalakannya. Lalu, ia melihat sesuatu yang lebih aneh, jejak kaki hitam yang meninggalkan bekas seperti arang, menuju ke arah dapur. Dengan gemetar, Bu Rini mengikuti jejak itu, tapi begitu sampai di dapur, tak ada siapa-siapa. Hanya suara tetesan air dari keran yang belum tertutup rapat. Ia menatap ke cermin kecil yang tergantung di dekat kompor. Untuk sesaat, ia melihat bayangan, bukan bayangan dirinya, tapi seorang wanita tua berambut panjang, wajahnya penuh luka, matanya merah menyala. Teriakan Bu Rini membangunkan Pak Yoga. "Ada apa, Rin?" Ada yang di dapur. Ada bayangan perempuan." Pak Yoga segera mengecek dapur, tapi tak menemukan apa-apa. "Kamu mungkin mimpi, Rin. Sudah, sini tidur lagi." Tapi Bu Rini tahu apa yang ia lihat bukan sekadar mimpi. Sejak malam itu ia mulai sering merasa diikuti, terutama saat sendirian di rumah. Aroma menyan kadang muncul tiba-tiba, dan setiap malam Jumat, ia selalu mendengar suara tangisan anak kecil dari arah gudang belakang. Sementara itu Pak Yoga mulai terlalu sibuk untuk memperhatikan semua itu. Ia makin tenggelam dalam kesibukan warung. Pembeli makin ramai. Bahkan mulai ada yang menawarkan kerja sama membuka cabang. Dalam pikirannya, semua ini adalah buah kerja keras dan sedikit bantuan dari dunia gaib. Ia merasa masih aman. Toh ia belum melihat hal-hal aneh secara langsung. Tapi satu hal yang benar-benar ia lupakan. Waktu sudah lewat 3 bulan sejak ritual pertama. Dan ia belum kembali ke hutan Jawa Timur untuk membayar mahar. Suatu malam, anak semata wayangnya Arga yang baru berusia 10 tahun, tiba-tiba menangis dalam tidur. Ia menggeliat, keringat membasahi seluruh tubuhnya. "Ayah, jangan biarkan wanita hitam itu bawa aku." Pak Yoga dan Bu Rini panik. Mereka mencoba membangunkan Arga, tapi bocah itu terus menjerit seperti kesurupan. Dia di bawah rumah. "Ayah, jangan biarkan dia tarik aku ke dalam tanah." Ketika akhirnya Arga terbangun, matanya tampak kosong. Ia menatap ayahnya dalam-dalam dan berkata lirih, "Ayah, sudah waktunya bayar. Kalau ayah lupa, kita semua akan dibakar hidup-hidup." Pak Yoga kaget bukan main. Ia mencoba menenangkan diri, tapi malam itu pikirannya kalut. Suara Arga, seolah bukan suara anak kecil, lebih berat, lebih tajam, dan lebih dingin. Ia mulai merasa bahwa semua tanda ini adalah peringatan. Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat untuk kembali ke Jawa Timur. Ia merasa takut, namun juga gengsi. Ia berusaha menyangkal bahwa ini semua akibat lupa bayar mahar. Beberapa hari kemudian, Bu Rini ditemukan pingsan di kamar mandi. Air mata mengalir di pipinya. Saat sadar, ia hanya bisa berbisik. Dia berdiri di atas cermin, perempuan hitam, lidahnya panjang, dan dia sebut nama kita satu persatu. Pak Yoga mulai goyah. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, suara tangisan dari gudang berubah menjadi jeritan. Lampu rumah padam total, dan ketika Pak Yoga menyalakan lilin, ia melihat dinding ruang tamu penuh dengan tulisan samar, "Waktumu habis, mahar tak dibayar, kami ambil yang kau sayang." Di tengah ruang aroma menyan semakin pekat, lilin tiba-tiba padam sendiri, dan dari balik gelap terdengar langkah kaki pelan, dan suara tertawa pelan yang menyeramkan. Pak Yoga menjerit, "Aku akan ke sana, aku akan bayar, jangan ambil keluargaku." Tapi suara itu hanya menjawab satu kalimat sebelum menghilang, terlambat. Sejak malam Jumat Kliwon itu, rumah Pak Yoga tidak pernah sama lagi. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang duduk di dada setiap orang yang tinggal di sana. Lampu sering mati sendiri meski tak ada korsleting. Aroma menyan tiba-tiba muncul dari balik lemari, kamar mandi, bahkan di bawah bantal anaknya. Suara-suara aneh terdengar hampir tiap malam.
Jeritan, tawa, dan bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Yoga yang dulu tegas dan penuh semangat kini berubah, jadi sosok yang pendiam dan mudah marah. Wajahnya semakin pucat, matanya sayu, seperti orang kurang tidur. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kelalaiannya. Ia lupa membayar mahar pesugihan kepada Mbah Sarko, dan kini hutangnya ditagih dengan nyawa. Malam itu, Pak Yoga baru pulang dari warungnya yang semakin hari makin ramai. Di luar ia terlihat sukses, tapi di rumah semua seperti mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Ia masuk ke kamar dan melihat istrinya duduk menunduk di pinggir tempat tidur. "Rin, kamu kenapa?" Burini menoleh pelan. Matanya bengkak, wajahnya pucat. "Mat, aku mimpi lagi." "Mimpi apa?" "Mimpi kita semua ditarik ke dalam tanah. Di bawah rumah ini ada lubang besar dan dari dalamnya keluar asap hitam. Aku lihat Arga ditarik duluan. Aku teriak tapi mulutku nggak bisa bersuara. Dan kamu cuman berdiri, diem, lihat kita semua hilang." Pak Yoga menelan ludah. Tangannya dingin, keringat dingin mulai keluar dari pelipis. "Itu cuma mimpi, Rin, nggak usah dipikirin," katanya. Meski dalam hati, ia tahu mimpi itu mungkin sebuah peringatan. Keesokan paginya, hal yang paling ditakutkan akhirnya terjadi. Bu Rini, yang biasanya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, pagi itu tidak keluar kamar. Pak Yoga memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Dengan perasaan tak enak, ia membuka pintu kamar. Tubuh Bu Rini tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari dalamnya mengalir darah tipis seperti habis menelan sesuatu yang tajam. Di tangannya tergenggam kain merah kecil, persis seperti kain yang dipakai Mbah Sarko saat ritual pertama dulu. Pak Yoga berteriak histeris. Arga yang mendengar teriakan ayahnya langsung masuk ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Ibunya telah pergi dan meninggalkan mereka dengan cara yang mengerikan. Dokter datang, polisi datang, tapi semuanya tak bisa menjelaskan apa penyebab pasti kematian Bu Rini. Tak ada tanda kekerasan, tak ada luka, hanya wajahnya yang penuh ketakutan dan kain merah yang entah dari mana asalnya. 3 hari setelah pemakaman, rumah menjadi lebih sunyi. Arga makin pendiam. Ia sering menggambar sosok wanita hitam di kertas sekolahnya. Sosok tinggi kurus dengan rambut, menutupi wajah dan tangan panjang menjulur ke bawah. "Ini siapa, Ga?" tanya Pak Yoga dengan suara pelan. "Dia yang bawa, Ibu," jawab Arga singkat. Dia bilang, "Ayah yang utang, Ibu yang bayar." Hati Pak Yoga seperti ditusuk. Ia tak sanggup menatap anaknya sendiri. Semua ini salahnya. Keserakahan yang membuat ia mengorbankan keluarganya, bahkan tanpa ia sadari. Malamnya, Pak Yoga duduk sendirian di ruang tamu. Di hadapannya, dupa terbakar perlahan. Ia tak tahu kenapa, tapi seolah tangan dan tubuhnya bergerak sendiri, menyiapkan sesajen, menghidupkan kemenyan, dan menggumamkan mantra yang tak ia mengerti. Ia seperti kerasukan, seperti ada yang mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba, angin dingin masuk dari jendela yang tertutup rapat. Api lilin padam, asap menyan melingkar membentuk bayangan. Dan dari dalam asap itu, terdengar suara yang sangat ia kenal. "Yoga," suara Bu Rini, tapi lirih, serak, dan menyayat. "Kenapa kamu bawa kita ke jalan ini?" Pak Yoga menjerit. Ia terjatuh dari kursi dan memohon, Maafkan aku, Rin. Aku akan bayar semua. Aku akan ke Jawa Timur besok." Namun suara itu hanya tertawa pelan. Tumbal pertama sudah diambil, dan darah belum cukup. Keesokan harinya Pak Yoga mengajak Arga pergi menginap di rumah Pak Eko. Ia tak berani tinggal di rumah itu. Ia pikir setidaknya berada di dekat orang yang tahu seluk-beluk pesugihan bisa memberinya perlindungan. Tapi saat sampai di rumah Pak Eko, ia justru menemukan rumah itu kosong, berantakan, tercium bau busuk menyengat. Dan di ruang tamu, tergantung di langit-langit tubuh Pak Eko dengan wajah penuh luka bakar. Dan di sekelilingnya puluhan kemenyan menyala. Di dinding, ada tulisan dengan darah. Dia lupa juga. "Kau berikutnya."
Setelah melihat jasad Pak Eko tergantung dengan tubuh terbakar dan bau darah bercampur menyan memenuhi rumah itu, Pak Yoga merasa lututnya lemas. Tubuhnya gemetar, tangan Arga yang digenggamnya ikut bergetar. Arga memandang ke arah jenazah itu sebentar, lalu menunduk. Ia tidak menangis, tapi ucapannya membuat udara mendadak lebih dingin. Ayah, giliran kita. Pak Yoga menarik napas panjang kemudian memeluk anaknya erat-erat. Tidak, ia tak akan membiarkan anaknya menjadi tumbal berikutnya. Ia tahu hanya ada satu jalan, kembali ke tempat semuanya dimulai. Kembali ke hutan di Jawa Timur. Kembali kepada Mbah Sarko. Sore itu juga Pak Yoga menyetir mobilnya menuju arah timur. Ia tak tahu apakah ia akan kembali. Tapi ada satu tekad di hatinya. Kalau memang harus ada nyawa yang dikorbankan, biarlah dirinya saja. Arga duduk di kursi belakang dengan wajah pucat. Ia tidak bicara. Tapi sesekali, ia menunjuk ke arah luar jendela sambil berbisik. Dia ikut ya, perempuan itu. Dia terbang di atas pohon. Pak Yoga tak menjawab. Ia hanya mempercepat mobil, mencoba melarikan diri dari rasa bersalah yang kian menghimpit. Menjelang malam mereka sampai di perbatasan desa yang sama seperti dulu. Jalan kecil, hutan lebat, dan udara yang semakin dingin. Tapi kali ini berbeda. Desa itu terlihat sepi dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada cahaya lampu. Di tengah perjalanan masuk hutan, mobil tiba-tiba mati. Total. Mesin mendadak berhenti. Lampu padam. Ponsel tak ada sinyal. Arga, turun. Kita jalan kaki. Anak itu tak membantah. Mereka melanjutkan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang gelap. Kabut mulai turun perlahan, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Aroma menyan kembali menyeruak, kali ini lebih tajam dari biasanya. Bukan hanya wangi kemenyan biasa, tapi bercampur bau daging gosong. Langkah mereka semakin berat, seperti ada tangan-tangan gaib yang menarik kaki dari balik tanah. Ayo Ga, sedikit lagi. Dan akhirnya, dari balik pohon-pohon besar, terlihat pondok tua tempat Mbah Sarko dulu melakukan ritual. Tapi, pondok itu kini hampir roboh, tertutup akar-akar pohon, dan di depannya berdiri seseorang. Tubuhnya tinggi, mengenakan jubah hitam. Tapi bukan Mbah Sarko. Perempuan, rambut panjang menutupi wajah, tangannya panjang dan jari-jarinya kurus. Ia berdiri di depan pondok, tak bergerak. Pak Yoga melindungi anaknya di belakang tubuhnya. Aku datang. Aku mau bayar mahar. Ambil saja. Semuanya. Asal jangan anakku. Perempuan itu tetap diam. Tiba-tiba dari balik pondok keluar sosok lain. Sosok yang dikenal Pak Yoga, Mbah Sarko. Tapi kini tubuhnya seperti tak hidup. Wajahnya pucat, kulitnya membusuk, dan matanya kosong. Kowe lali, Yog. Kowe wis janji. Mahar telung wulan ora dibayar, artine kontrak batal. Tumbal ditagih, dan saiki, waktumu. Pak Yoga berlutut. Ambil nyawaku, aku yang salah, aku yang serakah. Istriku, sudah kau ambil, temanku juga. Tapi tolong, biarkan anakku hidup. Mbah Sarko melangkah pelan, lalu menunjuk ke arah Arga. Anak iki, darah pertamamu. Dia bagian saka ritual. Kowe mau ngorbanake dia sejak awal, Yog. Kowe mung pura-pura orang ngerti. Pak Yoga terkejut. Apa maksudnya? Aku nggak pernah mau korbankan anakku. Mbah Sarko tertawa kecil. Kowe lali. Dalam pesugihan menyan tembak, rejeki kowe bakal ngalir. Asal benih, paling deket sing pertama ilang. Anakmu, Yog. Kowe wis nyegeli awek dewe pas ritual. Wektu wes lewat, ora iso ditarik maneh. Arga menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah bohong, aku yang akan dikorbankan? Pak, Yoga menggeleng keras, ia memeluk Arga. Tidak nak, tidak, kita pulang, kita akan kabur dari sini. Tapi saat mereka hendak lari, tanah di bawah mereka bergetar. Asap hitam keluar dari tanah, mengelilingi tubuh mereka. Suara-suara tangisan dan jeritan menyatu di udara, seolah seluruh jiwa yang pernah jadi tumbal memanggil. Perempuan hitam tadi bergerak cepat. Dalam sekejap, ia berada di depan Arga. Pak, Yoga menjerit. Ia berdiri menghadang, lalu menjerit dari dalam dadanya.
Ambil aku saja, jangan anakku. Dan tiba-tiba, semuanya hening, asap menghilang, suara menghilang, hutan kembali sunyi. Pak Yoga membuka mata perlahan. Ia terbaring di tanah. Di sebelahnya Arga masih bernapas. Selamat, tapi pondok tua itu sudah lenyap. Tidak ada jejak Mbah Sarko. Tidak ada perempuan hitam. Hanya sisa dupa terbakar dan sehelai kain merah yang terselip di tangan Pak Yoga. Pak Yoga mengangkat kain itu dan melihat tulisan samar dengan darah. Tumbal diganti, perjanjian berakhir. Tapi harga tetap berlaku. Mereka pulang pagi harinya. Rumah mereka masih berdiri tapi ada perubahan. Warung seafood yang dulu ramai mendadak, sepi. Tak ada pembeli. Uang perlahan habis tapi tak ada lagi suara jeritan di malam hari. Tak ada aroma menyan. Pak Yoga kini bekerja biasa di sebuah warung kecil milik saudaranya. Ia dan Arga hidup sederhana, tapi tenang, tanpa kekayaan, tanpa pesugihan, dan tanpa tumbal. Namun di malam-malam tertentu, terutama menjelang 3 bulan, setelah kejadian di hutan, Pak Yoga masih mendengar suara di telinganya. Kita belum selesai, Yog. 3 bulan berlalu sejak malam gelap di hutan Jawa Timur. Pak Yoga dan Arga mulai menjalani hidup baru di rumah yang sama, tapi dengan semangat berbeda. Tak ada lagi pengunjung di rumah makan seafood yang dulunya ramai. Meja-meja kosong. Kompor nyaris tak pernah menyala. Kini, Pak Yoga bekerja sebagai karyawan biasa di warung makan milik saudaranya. Upahnya cukup untuk makan sehari-hari, tapi jauh dari hidup mewah seperti sebelumnya. Namun, ia tak mengeluh. Ia bersyukur. Arga masih ada bersamanya. Itu sudah cukup. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang tak terlihat masih mengintai. Setiap malam Jumat, Pak Yoga sering terbangun tepat pukul 3 dini hari, selalu di waktu yang sama. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kadang ia mimpi sedang berada di tengah hutan, dikelilingi oleh asap tebal dan suara-suara aneh. Kadang ia bermimpi melihat Arga ditarik oleh tangan-tangan kurus dari bawah tempat tidur. Tapi malam itu berbeda. Malam Jumat Legi, hujan rintik turun sejak sore. Langit tampak gelap meski waktu baru menunjukkan pukul 6. Pak Yoga baru saja menidurkan Arga dan hendak berbaring saat terdengar ketukan di pintu depan. Pelan, tapi ritmis, tok, tok, tok. Ia mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa. Paling, cuma angin, gumamnya. Ia baru hendak kembali ke kamar ketika suara itu muncul lagi. Kali ini bukan ketukan langkah kaki di dalam rumah. Pak Yoga sontak menoleh ke arah dapur, kosong. Tapi lantai kayu di ujung lorong terlihat seperti baru saja diinjak, masih bergetar ringan. Dengan jantung berdegup keras, ia mengambil pisau dapur dan berjalan perlahan. Saat ia melewati ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Hanya kilatan petir sesekali menyinari ruangan. Dan dalam cahaya sesaat itu, ia melihat sosok berdiri di pojok ruang makan. Perempuan, rambut panjang, pakaian hitam. Pak Yoga menahan napas. Petir menyambar. Lagi sosok itu menghilang. Jangan kembali, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi ia sudah tahu. Perjanjian belum benar-benar selesai. Mahar memang sudah dibayar, tumbal telah diambil. Tapi pesugihan bukan hanya soal uang dan tumbal. Itu soal ikatan. Dan ikatan itu masih melekat padanya. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai muncul lagi. Piring di dapur pecah sendiri. Cermin kamar mandi retak. Burung-burung kecil ditemukan mati di halaman. Dan Arga, anak yang biasanya ceria dan kuat, tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab. Yah, kepalaku berat. Ada yang duduk di sini, katanya sambil menunjuk kepalanya sendiri. Pak Yoga panik. Ia membawa Arga ke dokter, tapi hasilnya nihil. Tidak ada infeksi. Tidak ada masalah medis. Anak itu sehat secara fisik. Malamnya, Arga menggambar lagi. Kali ini, gambar seorang pria. Tubuhnya dibakar api, berdiri di tengah hutan. Di belakangnya ratusan tangan menjulur dari tanah. Ini ayah, kata Arga lirih. Ayah harus kembali. Pak Yoga gemetar. Ia tahu kutukan ini belum selesai. Ia sudah menawarkan dirinya di hutan malam itu. Tapi itu tak cukup.
Ternyata, ada satu bagian perjanjian yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam harinya ia membuka kembali peti kayu tua yang ia simpan di loteng. Di dalamnya, ada bungkusan kecil yang dulu diberikan Mbah Sarko, kain merah berisi serbuk dupa dan seutas rambut. Ia tak pernah membukanya, sampai malam itu. Saat dibuka, aroma menyengat menyambar hidungnya. Serbuknya masih utuh, tapi yang mengejutkan adalah tulisan kecil di dalamnya. Tertulis dengan tinta hitam. Kekayaan dibayar dengan darah. Jika darah ditolak, jiwa jadi taruhan. Jika jiwa lari, darah akan dicari lagi. Artinya jelas, walau ia menyerahkan dirinya, malam itu kutukan tetap hidup karena tidak ada ritual penutup. Perjanjian tetap terbuka. Dan kini, setelah 3 bulan, waktu pembayaran berikutnya datang lagi. Pak Yoga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Ia menghubungi seseorang, seorang dukun sepuh dari desa yang jauh, yang dikenal sebagai penolak pesugihan. Namanya Mbah Wiryo, orang tua renta yang katanya bisa memutuskan kontrak klinik. Beberapa hari kemudian Mbah Wiryo datang. Langkahnya pelan, matanya tajam meski usianya pasti sudah lebih dari 80. Ia memandangi rumah Pak Yoga dengan wajah serius. "Kau wendelok ngendi? Kau melihat dari sisi mana? Apa maksudnya, Mbah?" "Pesugihan iku kaya pedang. Yen kowe megang gagang, kowe iso ngarahke. Tapi nek kowe megang ujung, kowe sing disabet." Pesugihan itu seperti pedang. Kalau kau pegang dari gagangnya, kau bisa mengarahkan. Tapi, kalau kau pegang dari ujungnya, kaulah yang akan disayat. Pak Yoga hanya bisa menunduk. "Saya cuma ingin anak saya selamat, Mbah." Mbah Wiryo memulai ritual di halaman rumah. Ia menanam 4 batang tebu wulung di 4 sudut, menyalakan dupa penolak, dan menggambar rajah pemutus di lantai. Tapi saat membaca doa-doa, angin kencang tiba-tiba datang. Pohon di belakang rumah roboh. Dupa padam, dan dari dalam tanah, suara jeritan terdengar. Mbah Wiryo terlempar ke belakang, matanya terbuka lebar. "Wes telat, sing digandeng wis ora arep lungo. Sudah terlambat. Yang menggandengmu tak mau pergi." Pak Yoga bersimpuh di tanah. Ia sadar, satu-satunya jalan adalah menghadapi sendiri makhluk itu. Ia harus kembali sekali lagi ke tempat awal perjanjian. Ia harus menutupnya dengan darahnya sendiri, tapi bukan sebagai tumbal, sebagai penebus. Ia pamit pada Arga malam itu, memeluknya erat. "Kalau besok ayah nggak pulang, ingat satu hal, jangan pernah minta sesuatu yang kamu nggak siap bayar." Dan dengan langkah berat, ia pergi, sendirian. Malam itu gelap seperti mulut sumur tua. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya gerimis halus yang turun seperti bisikan. Pak Yoga kembali melintasi jalan yang pernah membawanya pada kehidupan baru, dan kini, pada kemungkinan kematian. Ia mengendarai sepeda motornya melewati hutan lebat menuju desa tempat pesugihan itu dimulai. Dulu ia datang dengan rasa harap dan ambisi. Kali ini ia datang dengan rasa sesal dan niat untuk mengakhiri segalanya. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Waktu seperti melambat, seolah hutan ingin menahannya lebih lama. Dedaunan bergerak-gerak padahal angin tak terasa. Akar pohon menyembul dari tanah seperti tangan-tangan gaib siap menariknya jatuh. Akhirnya, ia sampai di lokasi yang sama. Hutan tua di kaki gunung. Pohon-pohon besar mengelilingi tanah lapang di tengah. Bekas pondok Mbah Sarko sudah lenyap, tapi aroma kemenyan dan darah masih tertinggal kuat di udara. Pak Yoga berdiri di tengah lingkaran tanah itu. Ia mengeluarkan kain merah yang dulu diberikan Mbah Sarko, kain yang menjadi simbol perjanjian. Ia tak membawa dupa, tak membawa sesajen, hanya dirinya sendiri. "Aku datang, Sarko, aku datang, untuk mengakhiri ini." Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba, tanah di sekelilingnya mulai menghitam. Asap muncul dari bawah, berputar-putar seperti kabut neraka. Suara-suara tangisan terdengar, jeritan, isak. Dan dari dalam asap muncul sosok-sosok berwajah hancur, tumbal-tumbal masa lalu. Mereka melingkar menatap Pak Yoga dengan mata kosong. Lalu dari tengah asap muncullah Mbah Sarko. Wajahnya kini menyerupai tengkorak separuh daging membusuk. Matanya menyala merah, tapi suaranya masih sama, dalam dan dingin.
Kowe bali. Yog, kowe ngerti opo tegese iki? Aku datang bukan untuk melanjutkan perjanjian, tapi mengakhirinya. Ora ono sing iso mungkasi iki. Sing mlebu ora iso metu. Iki dudu kontrak. Iki sumpah. Lan kowe, sumpah nganggo darahmu dewe. Tak ada yang bisa mengakhiri ini. Yang masuk, tak bisa keluar. Ini bukan kontrak. Ini sumpah. Dan kau bersumpah dengan darahmu sendiri. Pak Yoga menatap lurus ke arah mata Mbah Sarko. Kalau memang harus ada yang membayar, biar aku saja. Tapi lepaskan anakku. Lepaskan semuanya. Hapus jejak perjanjian ini. Mbah Sarko tersenyum. Miring, ia mengangkat tangan, dan dari tanah muncullah sosok Pak Eko. Tubuhnya terbakar, tergantung di udara. Lalu menyusul istri Pak Yoga, berdiri dengan wajah sedih dan luka di lehernya. Mereka bagian dari perjanjianmu. Kowe sing ngajak. Kowe sing tanggung jawab. Pak Yoga jatuh berlutut. Aku tak tahu akan separah ini. Terlambat, Yok. Tapi, ana siji cara. Ada satu cara. Apa itu? Kowe kudu masrahke awake dewe. Seutuhe. Jiwa lan raga. Ning ora sekadar mati. Kowe kudu nyegeli awakmu. Dadi panggonan anyar kanggo kekuatan iki. Yen kowe gelam, kabeh tumbal kutukan bakal ilang. Anakmu bakal bebas. Tapi kowe bakal ilang saka dunia iki. Dadi penjaga selamanya. Pak Yoga menatap tanah. Badannya bergetar. Ia tahu, ini bukan mati biasa. Ini penghapusan. Tak ada arwah. Tak ada surga atau neraka. Ia akan menjadi bagian dari tempat itu, roh abadi yang menjaga kesepakatan gelap, agar tak ada orang lain yang masuk perangkap serupa. Namun, dalam pikirannya hanya satu hal. Arga harus hidup, harus bebas dari semua ini. Ia berdiri perlahan, lalu merobek kain merah itu dan menaburkan serbuknya ke udara. Tanah berguncang, asap makin tebal, sosok-sosok tumbal berteriak, seperti dilepaskan dari rantai gaib. Mbah Sarko tersenyum puas. Kowe wis milih, sugeng rawuh, Yog. Di rumah malam itu Arga terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, ia merasa ringan. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok perempuan hitam di pojok kamar. Ia turun ke ruang tamu. Melihat keluar jendela. Langit cerah. Tapi kemudian matanya tertuju pada satu benda di depan pintu. Sebuah kain merah tua, terikat rapi seperti amplop. Di dalamnya, hanya ada secarik kertas dengan tulisan tangan ayahnya. Kalau kamu besar nanti, jangan pernah mengambil jalan singkat untuk mendapatkan mimpi. Semua yang cepat biasanya menyimpan harga yang tak kelihatan. Ayah mungkin tak pulang, tapi kutukan ini berhenti di aku. Jaga hidupmu baik-baik, nak. Dengan cara yang bersih. Ayah, Arga menggenggam kain itu. Air matanya menetes. Di kejauhan, suara angin malam berhembus lembut. Seperti suara ayahnya yang pamit untuk terakhir kali. 10 tahun telah berlalu. Arga kini telah berusia 21 tahun. Ia tinggal di Semarang, menempuh kuliah di jurusan arkeologi. Entah kenapa ia selalu tertarik pada sejarah, khususnya sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kepercayaan lokal dan praktik-praktik mistik Jawa. Meski hidupnya terlihat normal, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan. Kain merah tua peninggalan ayahnya. Kain itu ia simpan dalam laci terkunci di kamarnya. Tak pernah ia buka lagi sejak malam terakhir itu. Namun, satu hal yang tak bisa ia lupakan. Rasa gelap yang kadang menyusup dalam tidurnya. Ia sering bermimpi berada di hutan. Hutan yang sama seperti yang digambarkan ayahnya dalam cerita. Meski Arga sendiri tak pernah tahu di mana letaknya. Mimpi itu terus berulang. Hingga suatu hari, di kampus, dosennya memberi tugas akhir. Eksplorasi situs budaya lokal yang belum pernah diteliti secara akademis. Dan entah kenapa dalam benaknya muncul satu tempat. Sebuah hutan di perbatasan Jawa Timur. Tempat yang pernah disebut ayah tapi tak pernah dijelaskan jelas. Mungkin itu panggilannya. Bersama 2 teman kuliahnya, Raka dan Nisa, Arga menyusun rencana ekspedisi.
Ia tidak mengatakan alasan pribadi. Di balik pilihannya, hanya menyebut hutan itu dipercaya menyimpan jejak spiritual kuno dan dipercaya sebagai tempat praktik ilmu hitam zaman dulu. Perjalanan mereka dimulai saat liburan semester. Mereka menyewa mobil dan membawa perlengkapan lengkap, tenda, kamera, peta topografi, dan peralatan dokumentasi. Namun sejak mereka mendekati kawasan itu, hal-hal aneh mulai terasa. Di desa terakhir sebelum hutan, para warga memperingatkan mereka. Masih banyak yang hilang di sana, nak. Jangan macam-macam. Itu bukan hutan biasa. Ada penunggu yang bukan dari dunia ini. Tapi Arga tetap bersikeras. Dalam hatinya ada dorongan kuat. Sebuah ikatan tak kasat mata, seolah darahnya tahu jalan pulang. Malam pertama di hutan, mereka mendirikan tenda di dekat pohon besar dengan akar menggantung seperti tirai. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan burung malam. Tapi ketika malam menjelang dini hari, kabut mulai turun secara tak wajar, tebal, dingin, membungkam semua suara. Raka mengeluh pusing, Nisa menggigil, tapi hanya Arga yang tetap tenang. Karena ini bukan pertama kalinya ia merasakan suasana ini. Dan di tengah kabut dari balik pohon-pohon tua itu, muncullah siluet seorang pria. Langkahnya lambat, bajunya lusuh, tapi Arga langsung tahu siapa itu. Ayah. Sosok itu mendekat, tapi tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya menatap Arga dalam-dalam lalu menunjuk ke arah barat laut. Setelah itu ia perlahan menghilang ke dalam kabut. Arga berdiri, tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mengambil senter dan berjalan ke arah yang ditunjuk. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia tiba di sebuah tanah lapang. Sama persis seperti yang ia lihat di mimpinya bertahun-tahun. Dan di tengah lapang itu, ada batu nisan tua, tak ada nama. Hanya ukiran Jawa kuno yang sulit dibaca. Tapi saat Arga menyentuhnya, bayangan datang bertubi-tubi ke kepalanya. Ia melihat ritual, melihat ayahnya, melihat Mbah Sarko, melihat darah, melihat perjanjian yang diikat dengan asap dan menyan. Dan terakhir ia melihat ayahnya sendiri duduk bersila di tanah itu, tubuhnya dilingkari tali gaib. Mbah Sarko berkata, "Kowe saiki dadi penunggu. Kowe bakal jaga panggonan iki, nganti ora ono maneh sing durhakai perjanjian." Arga terjatuh, napasnya tersengal, tangannya bergetar. Ia sadar kini, ayahnya memang menyegel perjanjian itu dengan tubuh dan jiwanya. Tapi, ia sendiri adalah bagian dari darah yang membuat perjanjian itu tetap hidup. Meskipun ayahnya sudah menutup ritual itu, tapi darah keturunannya tetap menyimpan jejak. Dan jejak itu kini mulai aktif kembali karena ia mendekati titik asalnya. Dan saat itu juga, dari balik pepohonan, terdengar suara perempuan. Tertawa. Pelan. Menyindir Nisa dan Raka muncul tak lama setelahnya. Wajah mereka pucat. "Arga, kita harus pergi dari sini." Sekarang juga, Arga menatap batu itu sekali lagi. Tapi sebelum mereka pergi, ia mengambil sejumput tanah dari bawah nisan. Ia tidak tahu kenapa, tapi sesuatu dalam dirinya bilang, "Ini belum selesai, tapi akan kubawa pelajaran ini untuk mencegahnya terulang lagi." Kembali ke Semarang, Arga menulis laporan tentang situs spiritual tak dikenal, tanpa menyebut detail mistisnya. Tapi di satu folder rahasia di laptopnya, ia menyimpan seluruh catatan dan mimpi yang ia alami. Ia memberi nama file itu, Warisan Gelap. Dan setiap malam Jumat, ia selalu menyalakan dupa kecil. Bukan untuk pemanggilan, tapi sebagai penghormatan. Untuk ayahnya, untuk semua jiwa yang terjebak dan untuk mengingatkan dirinya, jangan ulangi kesalahan yang sama. 2 bulan telah berlalu sejak Arga kembali dari hutan di Jawa Timur. Hidupnya berjalan seperti biasa, kuliah, riset, dan membaca buku-buku tua tentang kepercayaan lokal. Namun, tidak ada yang benar-benar kembali seperti sedia kala. Ia mulai sering mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap tengah malam suara lonceng kecil terdengar dari arah jendela kamar, padahal ia tak punya lonceng. Kadang, udara mendadak dingin, dan asap putih mengepul di sudut ruangan tanpa sebab. Puncaknya,
Terjadi ketika ia menerima sebuah paket misterius. Tak ada pengirim, hanya sebuah kotak kayu tua dengan ukiran motif ukel-ukel khas Jawa kuno. Di dalamnya terdapat benda yang membuat jantung Arga hampir berhenti. Sebuah patung kecil dari tanah liat, menyerupai dirinya. Patung itu menggenggam kain merah yang persis seperti milik ayahnya. Arga langsung tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini panggilan. Seseorang atau sesuatu menginginkan dia kembali ke tempat itu, ke hutan, ke titik awal dari segalanya. Dan malam itu juga, ia memutuskan untuk kembali. Arga tiba sendirian. Kali ini ia tak mengajak Raka atau Nisa. Ia tahu, ini Urusannya, warisan ayahnya, kutukan darahnya sendiri. Saat memasuki hutan, ia merasa suasana lebih berat dari sebelumnya. Udara lembab, pohon-pohon seperti menyempit, dan suara binatang malam seolah berbisik satu sama lain. Tapi Arga tetap melangkah, membawa satu hal yang belum pernah ia bawa sebelumnya. Tekad untuk mengakhiri semuanya. Ia menuju tanah lapang tempat ayahnya dikorbankan. Batu nisan itu masih di sana, namun kini berubah warna menjadi kehitaman, seperti terbakar dari dalam. Saat Arga menyentuh tanahnya, getaran kuat mengguncang bumi. Tanah merekah, asap putih keperakan keluar. Dan dari dalam tanah, muncullah sosok Mbah Sarko. Tapi kali ini ia tak seperti dulu. Wujudnya menyerupai bayangan hitam besar, matanya membara, tubuhnya dililit akar-akar pohon. Kowe Bali, putrane Yoga, aku datang untuk mengakhiri kutukan ini. Kowe ora bisa mungkasi opo sing wis dadi perjanjian. Awakmu bagaian saka tumbal, awakmu iku kunci, kanggo ngetoke kekuatan luwih gede. Kau tak bisa mengakhiri apa yang sudah menjadi perjanjian. Dirimu bagian dari tumbal, dirimu adalah kunci untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba, tanah bergetar lebih keras. Dari balik kabut muncul ratusan tangan, mencuat dari dalam tanah, semua tumbal pesugihan yang pernah disegel di tempat itu. Wajah-wajah mereka menyedihkan, tubuh rusak, mata kosong. Mereka mendekat ke Arga, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk meminta kebebasan. Bebas ke aku, tulung, wis cukup. Arga menggigit bibir, ia sadar, perjanjian lama bisa diputus, tapi harus dengan tumbal sebanding. Dan di saat itulah, Arga membuat pilihan. Ia membuka kain merah yang selama ini disimpannya, lalu memotong telapak tangannya. Darah menetes ke tanah. Darah ini bukan untuk melanjutkan, tapi untuk memutus. Biar aku jadi akhir dari semua ini. Tiba-tiba, cahaya merah membuncah dari tanah. Akar-akar merambat ke arah tubuh Arga melilitnya. Mbah Sarko meraung, tubuhnya meledak menjadi asap tebal. Para roh tumbal berteriak, bukan kesakitan tapi lega. Mereka mulai lenyap satu persatu dalam cahaya putih, dan Arga, tubuhnya menghilang dalam lingkaran api dan asap. Tak ada jeritan, tak ada suara, hanya hembusan angin. Dan kemudian hening. Beberapa minggu kemudian, di kampus Nisa menemukan sebuah surat dalam buku catatan milik Arga yang tak pernah ia baca sebelumnya. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan khas Arga. Kalau aku tak kembali, tolong jangan cari aku. Tapi ingatkan semua orang yang ingin cepat kaya lewat cara sesat, bahwa segala yang instan selalu dibayar mahal. Kalau bukan dengan darah, ya dengan jiwa. Aku bukan korban, aku penjaga terakhir. Arga. Beberapa tahun kemudian, kawasan hutan itu ditutup secara resmi oleh pemerintah karena banyaknya kejadian hilang orang. Tapi cerita tentang pesugihan menyan tembak tetap hidup, diceritakan turun-temurun oleh warga desa sekitar. Konon, jika seseorang masuk ke dalam hutan itu di malam Jumat Kliwon, mereka bisa mencium aroma kemenyan yang menyengat dan melihat bayangan pemuda berdiri diam di tengah tanah lapang, matanya kosong, tubuhnya dililit akar. Sebagian percaya itu Arga, sebagian lagi percaya itu penjaga baru. Tapi satu hal yang pasti, kutukan itu akhirnya berhenti. Tapi tanah itu akan selalu ingat.